Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat sore ya. Alhamdulillah kita Di sore. Sore ya. Di sore. Di sini sore waktu Makassar. Alhamdulillah saya didatangi oleh Kak Heri ini di rumah. Nah, biasanya kan kalau orang yang menuntut ilmu itu murid yang datangi gurunya. Ini saya merasa sangat tidak beradab ya, karena guru yang mendatangi muridnya. Nah, alhamdulillah karena Kak Heri berkesempatan datang dan ingin sharing dengan kita, nih ada pertanyaan yang sangat menarik. Jarang ditanyakan oleh milenial. anak milenial. Pertanyaan ini tuh biasanya Kak Heri itu dari orang tua dari orang tua, orang-orang yang mungkin sudah berumur ya, Betul. yang menanyakan persoalan terkait ini. Nah, alhamdulillahnya banyak di antara teman-teman yang khususnya di teman-teman milenial itu menanyakan hal ini. Apa itu? Nah, ini Ustaz, terkait dengan riba. Nah, ini alhamdulillahnya kan anak muda sekarang, khususnya teman-teman milenial sudah mulai melek ya dengan keislamannya. Nah, bisa mungkin dijelaskan apa itu riba dan mungkin hukumnya ya yang ditanyakan. ya. Jadi baru-baru ini juga saya ditanya oleh seorang peserta kajian online ya. Dan ini sudah sering terulang pertanyaannya. Mungkin dia mempertanyakan karena mungkin pertanyaan titipan juga bisa jadi ya. Atau mungkin karena menunjukkan dia itu betul-betul sudah ngaji dan dia khawatir bagaimana dengan keluarganya yang masih kerja di bank khususnya. Dia nanya, Kak, apa hukumnya kerja di bank gitu ya. Jadi pertama, riba. Apa itu riba? Riba itu cara bahasanya tambahan, ziyadah. Tambahan dalam akad utang piutang. Jadi ada riba dalam hal utang piutang. Misalnya gini nih, kepada saudara Fikra ya, Fikra, saya pinjam uang ke antum nih 1.000. Saya bilang nanti pinjamnya uangnya 1.000, nanti saya kembalikan 2.000 atau saya kembalikan 1,5. Jadi berapapun kelebihan dari setiap pinjaman itu namanya riba. Makanya ada sebuah perkataan ulama seperti ini, kullu fardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mengambil manfaat daripadanya maka itu adalah riba. Contoh seperti ini, antum mau pinjam motor sama saya. Nah, ini yang menarik, sering ditanyakan juga ini. Gimana kalau kita pinjam motor tuh tapi isi bensin, itu enggak? Itu saya anggap bukan termasuk. Atau kemudian yang misalnya pinjam motor, Mensyaratkan. kemudian nggak dikasih bensin, tiba-tiba dikasih bingkisan. Nah, itu gimana tuh? Jadi pertama, kalau dalam hal pinjam-minjam itu nggak mensyaratkan sesuatu, maka itu nggak termasuk bagian daripada riba. Riba itu kalau ada syarat daripada di awalnya, misalnya gini, antum mau pulang dari rumah, dari sekolah, dari kampus kan gitu ya. Terus ada temannya bilang begini, kita bilang begini, bisa nggak saya pinjam motornya? Saya punya motor, mengatakan kepada orang itu, boleh, ini saya pinjamkan motornya, tapi ada syaratnya, kamu harus traktir saya besok. Nah, itu artinya kita mengambil manfaat daripada pinjaman tadi, itu pinjaman motor, maka itu punya riba, punya haram seperti itu. Nah, kemudian itu pengertian riba secara bahasa ya. Nah, ada juga riba dalam hal jual beli. Nah, ada namanya benda-benda ribawi seperti gini, disebutkan dalam hadis itu benda-benda ribawi, di antaranya adalah emas. Jadi kalau kita tuh jual beli emas nggak boleh cara kredit gitu ya, nggak boleh dihutang, harus dibayar cash. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana hukumnya riba? Nah, riba itu disebutkan hukum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-275. Nanti silakan teman-teman coba cek dalam mushaf ya. Silakan coba teman-teman cek. Mungkin saya keliru gitu ya. Jadi di sana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di ayat sebelumnya Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang makan riba itu kelak pada hari kiamat dia tidak dibangkitkan kecuali seperti orang yang dibangkitkan orang yang kemasukan setan gitu ya, karena lantaran mabuk gitu ya. Seperti orang yang mabuk jalan, pernah lihat orang yang mabuk jalan gimana jalannya? Miring-miring dan seterusnya, seperti itulah. Jadi nanti kalau di hari kiamat ada orang yang seperti itu, maka dia itu orang yang sudah makan riba ketika di dunia. Nah gitu. Dalam sebuah hadis disebutkan kata Rasulullah, siapa orang yang kena dosa riba. Dari hadis dari Jabir, sahabat yang bernama Jabir, diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, lakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidati wa qalakum sawaun. Ada 4 golongan yang kena dosa riba. Pertama, orang yang makan riba. Kalau di bank itu rent
Kalau kita misalnya rentenir ya, umpamakan di bank, ya rentenir atau di tengah masyarakat orang yang meminjamkan Oke. orang yang makan nyari makan meminjamkan, kalau di bank namanya rentenir gitu ya. Yang kedua itu yang mengambil bunga itu, bukan mengambil, orang yang memberikan gitu, itu yang bertambahan. Itu namanya nasabah kalau di bank ya, orang yang kita yang meminjam uang di bank gitu ya. Yang ketiga itu penulisnya, yang menulis, yang mencatatnya. Yang keempat itu kata Rasulullah yang menjadi saksi. Jadi kalau misalnya bukan di bank kasusnya, misalnya di tengah masyarakat seperti ini, ada yang memberikan, ada rentenir, ada yang mengambil uangnya, ada yang menuliskannya, lain juga orangnya, ada juga yang menjadi saksi. Maka kata Rasul, sawaun, dosanya semua sama. Nah kalau di bank seperti bagaimana hukumnya kerja di bank? Tergantung kerjanya apa di bank. Nah ini yang menarik, bagaimana kalau kita kerja di satpam? Nah ya, pertama kalau security itu biasanya ada juga security yang ikut membantu orang dalam pelayanan di bank itu, misalnya membantu orang mengatakan ini kalau mau pinjam seperti ini. Nah maka kalau saya pribadi hukumnya syubhat, mending jangan kerja di bank kalau kerjanya security. Kalau kerjanya itu hanya cleaning service ya, tukang bersih atau mungkin dia kerja di bank kerjanya jualan gitu ya, jual minuman. Nah, makanya teman-teman kalau dia terikat dengan unsur-unsur yang keharaman ikut membantu juga, maka hukumnya juga haram. Jadi yang tidak terlibat secara langsung ya. Iya, karena ada dalam laporan disebutkan itu wala ta'un al-itsmi wal udwan, dan janganlah tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Jadi misalnya gini, kita nggak pacaran tapi kita meminjamkan motor kita sama teman yang kita sudah tahu dia tuh pengen pergi ketemu sama pacarnya. Nah maka itu hukumnya haram gitu ya. Nah maka teman-teman, hukum kerja di bank itu yang tadi ya, kalau dia disebutkan yang tadi di antara 4 itu maka hukumnya haram ya. Jangan saya pegawai bank gitu ya. Atau kalau dia security hukumnya syubhat, saya nggak mengatakan haram, tapi hanya dihindari ya. Mending cari tempat kerja yang lain, security yang lain ya, di mall atau di mana lagi, di tempat-tempat dealer gitu ya, yang nggak ada unsur-unsur ribanya gitu. Mungkin seperti itu. Luar biasa ya. Nah ini ternyata persoalan seperti ini itu menjadi kemudian perbincangan di tengah-tengah milenial. Nah, ada juga yang bertanya seperti ini Kak. Kemarin tuh ada yang tanya, gimana Kak kalau kemudian katakanlah ibu dari seseorang ini pinjam uang di bank, cuman dia persoalannya katanya ibunya nggak tahu. Nah apabila kemudian anaknya menyampaikan dan ibunya mulai terpahamkan dan tersadarkan, nah gimana tuh kasusnya? Dan kemudian dia ingin bertobat, nah kira-kira bagaimana itu? Ya, jadi kalau dia alhamdulillah sudah bertobat daripada dosa riba, maka diselesaikannya pembayarannya gitu ya. Diselesaikan pembayarannya, karena artinya ada mudarat yang lebih besar kalau nggak diselesaikan daripada pembayarannya itu. Misalnya rumahnya disita, dia nggak punya lagi tempat tinggal gitu ya. Intinya dia sudah sadar dan ingin menyelesaikan pembayarannya itu. Artinya dia terpaksa harus menyelesaikan, terpaksa kan terancam bagian daripada jiwa. Terancam jiwa itu dalam pandangan hukum Islam itu artinya sesuatu yang darurat gitu ya. Nah jadi artinya pertanyaan tadi, bagaimana misalnya kalau anak itu dikasih uang dari pekerjaan orang tua yang riba gitu ya. Jadi anak nggak dapat dosa, yang dosa lah dari orang tuanya, karena anak ini hanya mengambil haknya sebagai seorang anak. Sama halnya gini, kita seorang pegawai PNS ya, kita kerja sebagai guru misalnya ya, atau kita kerja dimanapun kerja, misalnya ada seorang guru bangunan, dia kerja di rumah seorang yang non muslim ya, kita kan nggak tahu ya dia kerja dari uang yang halal atau haram ya gitu ya. Nah kita digaji dari pekerjaan yang halal, misalnya kerja bangunan gitu ya, intinya kita digaji daripada pekerjaan yang halal itu. Adapun nanti orang itu menggaji kita dari uang yang haram, itu urusan dia kepada Allah. Sama halnya kita itu punya teman, kita punya piutang sama teman kita itu bayar utangnya sama kita ya, kita nggak perlu bertanya tadi ini uang lu kau bayar saya ini pakai apa gitu, saya sumbernya dari mana gitu. Nah samanya seorang anak itu, tugas seorang anak itu hanya memahamkan kepada orang tuanya, memberikan penjelasan dengan cara yang baik, yang ahsan gitu ya. Adapun nanti orang tuanya meninggalkan atau enggak, itu nanti pilihan dia gitu ya, kita hanya bisa memberikan peringatan dan kabar gembira seperti itu. Jadi luar biasa teman-teman ya, terkait solusinya mungkin nanti ya soal riba ini. Nah bagaimana kemudian solusinya? Nah ini yang menarik, karena ketika kita menjelaskan sesuatu perlu juga kita berikan yang solusi. Nah insya Allah akan kita bahas di sesi selanjutnya ya, insya Allah. Jadi teman-teman tetap ikuti terus Q&A dari Vlog Dakwah. Insya Allah setelah teman-teman melihat video ini, insya Allah nanti akan ada video lanjutannya seperti itu. Nah mungkin cukup untuk sore hari ini, karena saat ini juga sudah mau masuk waktu asar ya, seperti itu. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.